Hai. Hari ini kita akan mengenal sistem pencernaan dan penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Perkenalkan, aku adalah sistem pencernaan yang ada di dalam tubuhmu. Aku terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Aku berguna mencerna makananmu menjadi sari-sari makanan loh, agar bisa terserap tubuhmu dan menjadikan tubuhmu sehat. Yuk teman-teman, kita belajar apa saja fungsinya dari organ tersebut. Siap-siap ya dan fokus. Oke, 1, 2, 3, mulai fokus. Nah, yang pertama kita lihat adalah organ mulut. Di sini bisa kamu lihat mulut. Nah, mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai melalui pencernaan mekanik yang dilakukan gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Nah, kita lihat organ kedua ada faring dan esofagus. Makanan masuk ke dalam mulut lalu masuk ke dalam tenggorokan, lalu dari tenggorokan ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ada namanya gerakan meremas-remas atau yang disebut dengan gerakan peristaltik. Jangan lupa gerakan meremas-remas atau peristaltik ya. Nah, yang ketiga ada namanya lambung. Lambung fungsinya adalah sebagai pemecah makanan yang nantinya akan dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna makanan, menyimpan makanan dan serta mematikan mikroorganisme. Lalu yang keempat ada pankreas, hati dan empedu. Bisa kamu lihat di situ yang warna coklat itu hati, yang kuning itu pankreas, lalu yang agak-agak kecoklatan muda itu namanya kantong empedu. Nah, hati berfungsi mendetoks dan memberikan kekebalan organ pencernaan. Pankreas berfungsi membantu mengurangi kadar gula dalam darah. Lalu ada empedu berfungsi membantu proses pencernaan pada makanan. Jadi, nah ini ada usus halus. Nah usus halus itu panjangnya lebih kurang 6 meter loh, panjang ya. Tapi fungsinya adalah tempat menyerap sari-sari makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Lalu ada keenam usus besar. Nah, usus besar itu sebagai tempat pembusukan sisa makanan sehingga terproses menjadi tinja atau feses. Lalu yang ketujuh ada anus atau yang biasa disebut orang dengan rektum. Nah, anus ini sebagai tempat atau jalur keluarnya zat sisa atau feses. Jadi kalau kita selesai makan, buang air besar melalui anus ya nak ya. Nah, agar lebih jelas bisa kamu lihat organ tubuh ini. Makanan masuk ke mulut, lalu masuk di kerongkongan, diremas-remas menggunakan geremasan peristaltik, baru masuk ke lambung, lalu ke usus halus, dari lambung ke usus halus ya nak ya, usus halus yang warna orange itu, lalu masuk ke usus besar yang warna hijau, lalu masuk ke anus. Anus itu yang warna biru ya nak ya. Jadi coba dilihat itu dengan baik ya. Nah, coba dilihat di situ apa saja ya penyebab gangguan organ pernafasan. Nah, di situ ada sembelit, diare, mah, apendisitis, serostomia. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan sembelit? Sembelit itu adalah penyakit yang susah untuk buang air besar. Jadi dia susah mau buang air besar tidak bisa, itu namanya sembelit. Nah, beda lagi dengan diare. Diare itu kalau kita terlalu sering buang air besar, jadi bolak-balik ke kamar mandi untuk mau mengeluarkan zat sisa. Lalu ada namanya mah. Di situ karena lambung kita bermasalah, itu namanya penyakit mah. Lalu kemudian ada yang namanya usus buntu atau dalam medis disebut dengan apendisitis. Jadi situ ada kamu lihat itu usus buntu, dikarenakan kita tidak mengunyah makanan dengan baik, jadi bisa menyebabkan usus buntu ya nak ya.
Jadi kalau bisa makanlah dengan baik dan mengunyahlah dengan baik. Lalu di situ ada bibir kering. Bibir kering juga salah satu penyakit dari sistem pencernaan. Kenapa? Mungkin kita terlalu kurang minum. Itulah dia. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.